Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhaba rihukum wasbiru inna Allaha ma'as sabirin. Wa la takunu kalladhina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Wa idh zayyana lahumush shaytanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawm minan nasi wa inni ja'un lakum falamma tara'atil fi'atani naqassa 'ala 'aqibayhi wa qala inni bari'un minkum inni ara ma la tarawna inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. صدق Allahul Azim. Jadi ayat ini didahului dengan masalah berkaitan dengan bagaimana kita harus siap siaga menghadapi kaum kafir yang akan atau yang memerangi kita. Jadi ayat sebelumnya, ayat ke-45-nya, jadi wahai orang-orang yang beriman, apabila engkau bertemu dengan pasukan kaum kafir, maka teguhkan hati kalian dan sebutlah Allah sebanyak-banyaknya agar beruntung kita. Artinya meraih kemenangan. Kemenangan itu bukan hanya di dunia tetapi di akhirat. Kemenangan itu bukan hanya sekedar hidup, tetapi mati pun mendapatkan kemenangan bagi kaum muslimin. Jadi kalau orang Islam itu, orang yang beriman itu, dia perang, matilah dia dalam peperangan, syahid, maka dia mendapat kemenangan hakikatnya, karena dia mendapatkan surga dari Allah. Atau dia perang kemudian dia menang, maka dia mendapatkan keuntungan kemuliaan di dunia, nanti di akhirat pahalanya besar juga. Jadi hidup mati bagi seorang muslim adalah kemenangan.
Maka di situ disyariatkan butuh teguhkan hati, sebut Allah sebanyak-banyaknya, maka itu menjadi sumber kekuatan untuk meraih kemenangan. Jadi kalau berperang itu harus gitu. Jadi kalau kita mau berantem, mau apapun, mau bisnis, mau apapun sebenarnya, berperang itu bukan hanya hal berkaitan dengan kita kontak senjata, tapi bisa jadi kontak fisik, bisa jadi kontak bisnis. Jadi ketika kita akan melaksanakan peperangan dalam bisnis kita, maka mulai dengan teguhkan hati menghadapi berbagai macam lawan kita, dan sebut zikir terus, zikir, ingat Allah, Allah, minta pertolongan kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billah. Terus ulang gitu. Jadi kan kita sendiri diajarkan oleh guru-guru kita. Kalau misalnya kita sendiri hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, cukuplah Allah bagi saya sebaik-baiknya pelindung, sebaik-baiknya penolong gitu. Tiada daya, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan dari Allah. Nah, baru masuk ayat 46-nya. Wa atiullaha wa rasulah. Taatlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Di sini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau wa rasulahu itu bentuknya tunggal, hu-nya kembali kepada Nabi Muhammad. Wa rasulahu, kepada rasulnya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tanaza'u, jangan kamu berselisih. Fatafshalu, maka hal tersebut menyebabkan menjadi gentar. Wa tadhhaba rihukum, dan kekuatanmu akan hilang. Wasbiru, dan bersabarlah, sesungguhnya innallaha ma'as sabirin, Allah bersama dengan orang yang sabar. Jadi kalimatnya ketika berperang itu ada etikanya. Jadi yang pertama, ketika kita menghadapi musuh, ketika kita terjun ke medan bisnis, ke medan peperangan apapun bentuknya, yang penting kita ada versus atau kompetisi atau kompetitor kalau orang, atau kita berperang secara langsung, kan macam-macam. Kan perang itu bukan hanya yang dikaitkan dalam realita nyata sekarang seperti pasukan Hamas dengan Israel, tapi berperang dengan kehidupan. Karena dalam kehidupan itu ada kafir, ada muslim, ada munafik. Nah, munafik wal kafir ini senantiasa berkongsi untuk menghalang-halangi manusia dari menerima Allah. Munafik itu muslim yang pasif, namanya munafik. Jadi orang Islam yang rusak imannya, maka dia adalah munafik. Orang Islam yang bagus imannya, dia mukmin. Beda gitu. Nah, munafik wal kafir dia masuk neraka jahanam bersama-sama gitu. Sedangkan mukmin yang hakul mukmin dia masuk surga. Nah, ketika kita menghadapi peperangan, berhadapan dengan musuh, yang dilakukan pertama, teguhkan hati dulu, tekadkan bulat di dalam hati kita. Yang kedua, niatnya karena Allah tuh. Jadi kalau Mas Abdul mau kerja, niatkan dulu karena Allah, teguhkan hati. Bismillahirrahmanirrahim, berangkatlah kerja. Kemudian sepanjang kerjaan itu ingat sama Allah, berzikir. Ya, berzikir, jangan ingat kepada yang lain-lainnya, ingat kepada Allah terus. Maka yang berikutnya, wa atiullah wa rasulahu, taatlah kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wala tanaza'u. Nah, kata Allah di situ, janganlah kamu berselisih. Nah, kadang-kadang kalau dalam peperangan itu suka banyak, kamu di sini, kamu di situ, nggak boleh. Tapi harus satu komando. Makanya dalam peperangan itu harus taat kepada komando. Kalau kita berperang komandannya banyak, maka akan terjadi hal-hal yang perpecahan di dalamnya. Maka taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Artinya komandonya itu ada di tangan Allah dan Rasulullah. Maka komando itu berdasarkan perintah daripada Rasulullah SAW. Jangan kemudian berselisih, karena akibat dari perselisihan itu akan menyebabkan gentar dan kekuatannya akan hilang. Jadi kalau udah berdebat, udah berselisih, maka biasanya yang terjadi adalah fatafshalu, artinya akan menumbuhkan rasa kegentaran. Jadi gini contohnya, misalnya ketika perang Badar, pasukan kaum muslimin kan hanya 313 misalnya, 350
lebih, sedangkan kaum kafir ribuan. Kalau seandainya 300 itu berdebat atau berselisih, maka yang terjadi kan tambah kecil tuh hati. Udah segitu perpecahan lagi. Dan memang kenyataan dari 300 itu ada pasukan daripada Yahudi yang mengkhianati. Gitu. Maka harus taat kepada Allah dan taat kepada Rasul, jangan berselisih, karena perselisihan itu menyebabkan hati gentar dan watadhabari hukum, akan menghilangkan kekuatan itu. Dan yang berikutnya sabar. Nah, jadi ada beberapa kunci kalau berperang. Yang pertama, hati teguhkan. Yang kedua, sebut nama Allah sebanyak-banyak. Yang ketiga, taat pada perintah komando. Satu komando, komandonya adalah pimpinan kita atas nama Allah dan Rasul. Nah, ingat, teguhkan hati, zikir, taat pada komando. Yang keempat, jangan berselisih. Dan yang kelima, bersabar kita ketika berperang. Nah, itu lima kunci kita berperang. Dan itu dimiliki oleh tentara Palestina, dalam hal ini Hamas. Mereka teguh hatinya. Jadi pasukannya sudah hatinya itu udah kokoh, kuat dengan perjuangannya. Disebut mengingat Allah senantiasa mereka berzikir, mengumandangkan takbir. Bahkan kalau mau menembak, mereka Allahu Akbar, Allahu Akbar, selalu mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian apa? Taat pada pimpinan, taat pada komando. Jangan sampai kita mengkhianati perintah. Nah, yang keempatnya, jangan berselisih, laksanakan perintah itu, jangan membangkang. Maka di dalam militer itu kan tidak ada kata salah bagi komandan. Jadi perintah komandan, perintah pimpinan adalah perintah Tuhan. Ini maksudnya gitu. Siap, harus selalu siap. Itu karena itu, jangan berselisih, jangan membantah. Dan yang kelima, sabar. Jalan dengan penuh kesabaran. Nah, itu kuncinya menghadapi kekuatan orang kafir. Kemudian, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nas wa yasudduna an sabilillah wallahu ma ya'maluna khair. Jangan seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah. Maka Allah meliputi segala yang mereka kerjakan. Jadi jangan seperti orang yang keluar, dalam artian di sini dia keluarnya itu bawa. Jadi luarnya ngerasa angkuh, wah saya pasukan kuat, saya hebat, saya memiliki kekuatan. Itu namanya sombong. Kan banyak orang gitu kan kalau berperang. Nah, tentara kita hebat-hebat, terlatih, bahkan terbaik di dunia. Pasukan kita, kendaraan kita lapis baja semua, canggih, super canggih. Wah, berperang seperti pahlawan. Jangan boleh kita, nggak boleh baper, artinya angkuh. Apalagi diselingi dengan ingin dipuji. Wah, berperang saya dipuji, saya nggak boleh. Jadi jangan seperti orang yang keluar dari kampung halamannya dengan angkuh dan sombong serta ingin dipuji dan menghalangi orang untuk menempuh jalan Allah. Artinya kita berperang terhadap orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam. Nah, hati-hati dalam kehidupan kita. Jangan mentang-mentang kita punya harta, punya kekuasaan, lalu kita sombong angkuh. Dan justru yang dihalang-halangi, yang diperangi atau dimusuhi adalah orang-orang yang ingin menegakkan syariat Islam. Kan gitu sekarang. Coba kan, kalau orang ingin menegakkan kebenaran, keadilan, dimusuhi, ya kan, dengan berbagai upaya kan jegal, ya kan, orang baik berusaha mereka cari titik kelemahannya dengan berbagai macam cara. Nah, ini orang kafir begitu. Ia muslim agamanya, berarti orang munafik. Ya, seorang munafik kan udah jelas. Kalau namanya dia nggak muslim berarti kafir. Kalau dia nggak mukmin berarti munafik. Hanya itu aja. Lawannya nggak ada lagi. Ya. Kalau yang lain-lainnya seperti orang-orang fasik itu rusak. Maka kemarin dijelaskan manusia itu dibagi dua.
Manusia yang baik disebut muslim, manusia yang fasik disebut kafir. Orang Islam itu dua. Orang Islam baik disebut mukmin, orang Islam yang fasik yang rusak disebut munafik. Hanya ada itu. Ya. Dan orang munafik itu orang yang asli berdosa, gitu kalimatnya. Jadi berdosa, maksiat dan lain sebagainya, dia orang yang melakukan perbuatan dosa salah itu namanya orang yang bermaksiat, berbuat dosa. Maka orang yang maksiat itu bisa jatuh derajatnya kepada munafik. Kalau dia lepas dari agama, murtad, dia menjadi kafir, gitu. Urutannya begitu. Nah, kata Allah, kalau berperang itu jangan seperti orang yang keluar berperang dari rumahnya dan menuju kepada medan perang dengan angkuh dan sombong, dengan niat ingin dipuji dan ingin menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah meliputi terhadap apa yang mereka kerjakan. Artinya meliputi itu. Meliputi, dia menguasai, bisa menentukan. Jadi kalau orang diliputi oleh cahaya berarti dia dalam cahaya, kan gitu kan? Kalau misalnya kita duduk di sini, Allah meliputi dengan hidayah, maka kita berada dalam hidayah. Maka kalau dikatakan di sini bahwa Allah meliputi apa yang mereka kerjakan, maka Allah menguasai, menunjukkan apa yang mereka kerjakan. Kamu boleh sombong, tapi tetap Allah yang punya kuasa, gitu kalimatnya. Kamu boleh angkuh, tapi Allah yang punya kekuatan, gitu kalimatnya. Kemudian dilanjutkan di ayat ke-48. Wa idh zayyana lahum asy-syaitanu a'malahum. Dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka. Jadi itu, setan membuat indah perbuatan mereka. Jadi perbuatan dosa mereka seperti indah, ya indah itu nanti banyak membunuh kaum muslimin dan lain sebagainya. Jadi jelaskan. Waqala, ya, kemudian waqala la ghaliba lakum al-yawma minan nas. Di mana mereka mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sungguh aku adalah penolongmu. Nah ini setan. Setan ini memprovokasi. Jadi ketika dia keluar dengan pasukannya kaum kafir itu, maka datang setan. Selama saya masih ada bersama kamu, maka tidak akan terkalahkan kamu. Nah itu setan namanya. Udah hancurkan kaum muslimin, tenang saya di belakang. Jadi kata Allah, dan ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Kemudian dilanjutkan, dan sungguh aku adalah penolongmu. Falamma tara'atil fi'atani naqasu ala akibaina. Maka ketika kedua pasukan itulah saling berhadapan, setan balik ke belakang seraya berkata, apa yang dikatakannya? Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sungguhnya aku takut kepada Allah, Allah sangat keras siksa. Ini kerjaan setan begitu, memprovokasi orang lain. Ketika sudah berperang, tepuk tangan, dia balik ke belakang. Itu setan begitu. Jadi hati-hati dengan provokator yang suka mengadu domba, mengompor-ngompori kita. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah ketika setan menjadikan indah perbuatan dosa mereka. Setan itu berkata kepada mereka, gak usah, hari ini tidak ada yang dapat mengalahkan kamu karena aku bersama kamu. Itu kata setan itu. Jadi pada hari tidak ada yang dapat mengalahkan kamu dan sungguh adalah penolong kamu. Maka ketika dua pasukan ini sudah bertemu, si setan yang tadi menganggap bahwa dia ini adalah provokasi, dia lari ke belakang. Kenapa dia? Karena dia tahu, inni arama la tarau, inni bari'un. Aku berlepas diri dari kalian deh. Silakan kalian berperang. Kenapa alasannya? Aku melihat yang kau tidak lihat. Aku takut kepada Allah. Karena setan ini mampu melihat malaikat, melihat Allah, dan mati maka melihat Allah langsung. Tahu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang kafir itu salah, sehingga dia berlepas diri. Jadi kalau kata kita nih, kalau seandainya ada orang berperang Mas April ribut sama Pak Darlan, maka kata saya, hajar aja, nggak usah takut, tenang, ada saya di belakang, gitu. Nah ketika Mas April sudah berantem sama Pak Darlan, udah mau bertemu nih, saya lari ke belakang, saya nggak berani,
Oh, udah perang aja. Saya takut. Kenapa? Karena di belakang Padalarang itu ada kekuatan yang hebat dan saya tahu. Dan dari awal saya sudah tahu. Tapi niat saya untuk menjerumuskan Mas April. Nah gitu. Jadi hanya yang nyesel siapa? Yang nyesel ya Mas Aprilnya. Kenapa mau diprovokasi? Contoh kan ada banyak tuh dalam rumah tangga kan. Ada orang rumah tangga kan ada ribut-ributnya ya kan. Misalnya datanglah Mas April ke saya, Ustaz kan misalnya, istri saya begini-begini, udah ceraiin aja, ceraiin. Itu kan kalimat provokasi. Nyari lagi, tenang, ntar saya carikan. Itu saya jadi setan gitu Mas April. Tenang, carikan. Ya, ketika sudah dijatuh talak, saya maaf Mas April, saya nggak bisa ya, saya pergi udah, nggak bertanggung jawab dengan ucapan saya. Nah seperti itu umpamanya. Kemudian dan setan ini tahu wallahu syadidul iqab, bahwa Allah itu maha keras, sangat keras akan siksaannya. Jadi bahasanya tuh setan ini kan udah tahu akibat dari perbuatan buruknya. Ya kan dia udah tahu sebelum memprovokasi, udah tahu akibatnya. Nih saya adu domba antara Pas April dengan Padalarang biar gol-golnya hancur. Yang ini hancur, saya seneng nih. Ada masuk ke provokasi ke situ. Nah ini sering terjadi dalam kehidupan. Bahkan ini aja coba, Amerika ini kan jadi provokatornya Israel. Udah serang, nggak usah takut, kita ada kekuatan, tenang. Inggris juga tenang. Tapi nanti ketika ada kekuatan besar menghadapi mereka berlepas dana. Ketika terjadi pembunuhan massal terhadap rakyat Palestina, mereka itu bukan salah saya, itu masalahnya si Israel. Nah itulah setan, itulah provokator. Kemudian dilanjutkan, idiyaqulul munafiqun, dan ingatlah ketika orang munafik berkata, ya, walladzina fi qulubihim maradun, dan juga orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit berkata, gharra haula'i dinuhum, mereka itu yakni orang-orang mukmin ditipu agama. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yatawakkal 'ala Allah fa innallaha 'azizun hakim. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Jadi ini masih digambarkan tentang kepada kita ini tentang bagaimana orang-orang munafik itu. Jadi orang-orang munafik mengatakan kepada kita orang-orang yang beriman. Ingat tuh, munafik itu orang muslim yang fasik, yang rusak. Dia muslim, agamanya Islam, tapi dia bukan mukmin. Dia orang munafik, orang yang rusak agamanya, rusak iman. Nah, orang yang munafik ini dan orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit, kata Allah Subhanahu wa taala, artinya orang muslim yang rusak ini, yang disebut munafik, yang di dalamnya ada penyakit, maka dia ngeledek kepada orang-orang mukmin yang sejati. Si itu mah orang Islam itu mah dia mah dibodohin sama agama, mati konyol aja dibilang mati syahid. Nah itu kalimatnya begitu. Wah, dibodohkan dia. Itu kalimatnya. Kemudian Allah menjelaskan, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka kata Allah, salah kamu mengatakan begitu. Orang-orang munafik, orang-orang yang ada penyakit dalam hatimu itu, salah kau mengatakan begitu. Kaum muslimin yang bertawakal kepada Allah, maka aku kata Allah akan membantu kaum muslimin, kaum mukminin yang bertawakal kepada Allah. Aku Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Kemudian dilanjutkan ayat 50-nya, walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wal adbarahum wa dhuqu adzabal harim. Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir sambil memukul wajah dan tubuh mereka dan berkata, rasakanlah oleh siksa neraka yang membakar. Nah Allah menjawab daripada pernyataan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jadi ingat, bisa jadi setan ini muncul dari kalangan internal kaum muslimin sendiri, yang dia benci terhadap orang mukmin sehingga dia hatinya cenderung kepada orang kafir karena kepentingan. Bisa jadi kan, maaf, misalnya dalam kontestasi politik kita, dia terpaksa mengatakan
sesuatu kebohongan karena dia dalam partai itu. Contoh saja kemarin, contoh real aja, contoh fakta dan nyata. Prabowo dan Gibran itu kan melakukan pendukungnya itu melakukan sebuah kegiatan di Senayan. Ada di situ Persatuan Kepala Desa seluruh Indonesia. Ya dengan real mendukung ingin mensukseskan pasangan Prabowo dan Gibran di Senayan kemarin. Dan itu ada undangan resmi dan ada teknik resmi. Isinya pun begitu, kita rebut desa 2024 gitu kalimatnya, dengan teknik judul di situnya adalah sukseskan pasangan Prabowo dan Gibran. Jadi itu dilakukan oleh Asosiasi Gabungan Seluruh Kepala Desa seluruh Indonesia. Nah, pandangan saya itu Gibran. Apanya? Umurnya? Iya, umurnya masih muda ya. Saya sama nih. Berapa? 34 ya? Masih tuan saya berapa bulan, saya kan April. Dia November. Jadi umurnya berapa tahun sekarang Mas April? 36. 36, 40 ya. Nah, kemudian setelah itu banyak yang menyoroti, nggak boleh ini adalah kampanye dan ini melanggar daripada peraturan pemilu karena sudah melakukan kampanye yang belum waktunya. Jadi dilaporkan ke Bawaslu seharusnya. Dan Bawaslu KPU sendiri menganggapnya tidak terjadi kampanye di situ. Padahal sudah jelas itu adalah sebuah kampanye. Dan tidak boleh secara resmi sebelum ditetapkan waktu melakukan kampanye. Nah, juru bicaranya yang nama Habibur Rahman itu dari Gerindra itu mengatakan tidak ada di situ kampanye, tidak ada disebutkan dukung Prabowo dan Gibran. Nah, itu kan pembohongan yang diucapkan karena dia ditutupi oleh kepentingan itu. Nah, ini yang dikatakan hampir mirip. Ya, dia mengucapkan sesuatu yang dia tahu itu adalah salah, tetapi dia berupaya untuk melakukan pembenaran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh partai. Nah, ini yang bahaya. Dia nggak sadar dampaknya itu, dampak yang terjadi terhadap harga dirinya. Dia merasa dia menjadi pahlawan, tapi sesungguhnya dia menjadi pecundang. Itu kan yang terjadi, sering terjadi. Jangan sekali-kali kita membela keburukan. Jadi kalau hanya berlaku adil itu bahkan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita salah itu kesalahan itu. Kan lebih baik gentleman dong. Ya, kami mengadakan kegiatan itu dan ingin mensukseskan Gibran. Kalau kami salah, silakan keputusannya ada pada Bawaslu. Kan begitu enak. Ini mau mati-matian tidak ada, padahal rekam jejak digitalnya, videonya itu jelas-jelas mengatakan begitu. Video yang terjadi pada kegiatan tersebut. Di Senayan kemarin apa? Itu saya lihat di TV itu ramai itu antara debat Habibur Rahman itu. Saya nggak nyangka juga Habibur Rahman itu perasaan orangnya lurus. Tahu karena kepentingan politik bisa berubah. Ya itulah kadang-kadang manusia kalau udah ada kepentingan yang bukan karena Allah itu berubah. Orang yang kita anggap baik tiba-tiba sering berubah. Termasuk saya lihat itu siapa namanya yang ketua Gelora itu salah satu pemimpin Gelora siapa namanya Fahri Hamzah. Fahri Hamzah juga benar-benar. Saya dulu kan termasuk luar biasa kan melihat statementnya Fahri Hamzah. Sekarang statementnya udah aneh, udah nggak masuk akal, udah nggak waras kalau bahasa si Bambang Wijayanto. Jadi udah nggak waras kalau bahasanya Rocky Gerung apa? Akal sehat, akalnya udah perang dungu. Kita lanjut ya. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka melihat bagaimana malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir yang mereka kemudian dicabutnya fadribu yadribuna wujuhahum wa adbarahum sambil memukul wajah dan punggung mereka. Jadi mencabut nyawanya itu dengan memukul wajah dan punggung. Jadi saking malaikat itu luar biasa kerasnya mencabut nyawa orang-orang kafir. Nah, ini bisa terlihat. Jadi ketika perang itu kan malaikat itu kan turun tangan. Malaikat kan diturunkan oleh Allah pada perang Badar. Nah, mereka menghancurkan pasukan kafir Quraisy kan di situ. Mereka pukul wajah dan mungkin kita nggak melihat secara langsung, tapi yang malaikat lakukan adalah yadribuna wujuhahum wa adbarahum, memukul wajah dan punggung. Nah, itu hati-hati tuh orang-orang kafir begitu. Kemudian sambil mengatakan zuqu adzabal hariq, rasakanlah azab yang membakar. Maka ini bisa terjadi ketika dalam dunia dan di akhirat nanti. Jadi bagi orang-orang ini coba korelasinya atau hubungannya antara peperangan, antara pengkhianatan, ini kan seperti tidak hubungan.
Padahal ada hubungan. Hubungannya apa? Orang kafir yang memerangi kaum muslimin maka dia akan masuk neraka. Orang munafik yang membantu kaum kafirin maka dia akan masuk neraka. Dan di situ malaikat akan memberikan hukuman, akan menghajar wajah dan penghuni. Wajahnya dihajar dan dihajar. Kan begitu. Kemudian zalika bima qaddamat aydikum wa anna Allah laysa bidhallamin lil 'abid. Hal tersebut dikarenakan atau disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Jadi Allah memerintahkan malaikat untuk menyiksa orang-orang kafir, orang-orang munafik di neraka, itu adalah dikarenakan perbuatan mereka. Apa perbuatannya? Ya tadi yang dijelaskan ingin menghancurkan kaum mukminin, ingin menghancurkan, menghalang-halangi kaum mukminin dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah takut kita. Ya, bagi kita Allah bersama kita. Kemudian kada'i ali fir'aun wal ladzina min qablihi. Keadaan mereka serupa dengan keadaan daripada pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh Allah Maha Kuat lagi sangat keras siksanya. Jadi keadaan mereka itu seperti ali Fir'aun. Di situ termasuk Fir'aun. Jadi seperti Fir'aun dan pengikutnya. Kalau Ali itu kan keluarga, Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun itu bukan keluarga. Kan istrinya Fir'aun itu kan Asia. Tapi maksudnya di situ Ali Fir'aun itu pengikut. Di situ pengikut Fir'aun kan banyak. Jadi keadaan mereka seperti Fir'aun dan pengikutnya serta orang-orang sebelum mereka. Ya, siapa yang sebelum mereka? Ya, ini kaum-kaum sebelum masa Fir'aun, bisa kaum Ad, kaum Samud. Apa yang mereka lakukan? Kafaru bi ayatillah. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah. Fa'akhadahumullahu bidzunubihim, maka Allah siksa mereka disebabkan karena dosa mereka. Maka poin senternya adalah jangan kita kafaru bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah. Ayat apa sih ayat-ayat Allah? Ini Al-Quran. Ayat-ayat Allah apa? Ayat kauniyah dalam alam semesta ini. Nah, jangan ingkari. Apalagi ayat-ayat Al-Quran yang sudah demikian definitif merumuskan tentang tata cara menjalani hidup, kan sangat definitif. Bahwa apa sih yang diatur oleh Al-Quran nanti dijelaskan oleh hadis sebagai rinciannya. Coba, ekonomi ada nggak dalam Al-Quran? Politik ada nggak? Rumah tangga ada nggak? Ada nggak? Terus apalagi? Masalah manajemen ada nggak dalam rumah tangga? Masalah perang ada nggak? Masalah pidana ada nggak? Perdata ada nggak? Semua ada. Bahkan masalah yang sangat kecil aja tentang makan ada nggak? Ada. Puasa ada nggak? Ada. Bahkan berbuat baik terhadap orang tua ada nggak? Ada. Berbuat baik terhadap karib kerabat ada nggak? Ada. Nggak apa sih yang nggak ada dalam Al-Quran? Masalah tentang teknologi ada nggak? Ada. Dasar-dasar teknologi. Ilmu pengetahuan ada nggak? Tentang alam semesta ini ada nggak? Ada. Apa yang nggak ada dalam Al-Quran? Dasar fondasi, dasar-dasarnya sudah diterapkan. Nanti dijelaskan oleh hadis sebagai sebuah rinciannya. Kemudian nanti akan dijelaskan berdasarkan situasional dan kondisional oleh para alim ulama. Nanti akan berkembang teknologi itu. Tapi dasar-dasar atau kaidah-kaidah daripada segala fondasi-fondasi kehidupan itu ada. Kalau kamu mau berbisnis, nih dasar cara berbisnisnya begini. Apa? Jangan riba. Dagang sama bisnis beda. Begitu. Kalau kamu mau berjualan, maka berjualan dengan tegakkan timbangan yang bagus. Jangan kau fawailul lil mutaffifin, mencurangi timbangan. Kan begitu kan? Kalau kemudian apa lagi? Masalah pernikahan. Nikahnya kamu nggak boleh nikah sama orang kafir. Kamu hanya boleh menikah laki-laki dan perempuan manakala mereka sudah masuk Islam. Begitu. Dalam rumah tangga, maka kalau engkau sudah memberikan mahar, maka perlakukan istrimu dengan sebaik-baiknya. Kalau engkau memang tidak suka, silakan perceraikan istrimu. Kan begitu kan? Tetapi ingat, Rasulullah menjelaskan bahwa sesuatu yang halal tetapi sangat dibenci oleh Allah adalah cerai. Kan begitu dijelaskan oleh Rasulullah. Apalagi masalah pengurusan anak, penyusuan, ada nggak?
Ada semua, bahkan sampai ke binatang ternak ada. Bagaimana kita memelihara binatang ternak, ada nggak? Ada kan? Terus bagaimana kita membuat pertanian, ada nggak? Ada dasar-dasarnya dijelaskan. Tetapi rinciannya kan dijelaskan oleh hadis, yang kemudian situasi dan kondisi zaman yang berubah dijelaskan oleh alim ulama. Nah, kalau kita mengingkari ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran khususnya, maka yang terjadi fa'akhadahumullahu bidunubihim, kita akan disiksa, diajar karena kita berdosa. Artinya orang yang mengingkari ayat-ayat Allah adalah orang yang berdosa. Nah, poin terakhir adalah satu. Yang pertama adalah dalam menjalani kehidupan ini, praktekkan 5 hal. Kita menghadapi berbagai macam tantangan dalam kehidupan ini, terutama dari kaum kafir dan munafik dalam berbagai macam sisi bidang. Ingat, apapun bidangnya pasti ada munafik, ada kafir. Orang munafik orang kita tapi pengkhianat, orang kafir yang jelas menyesatkan. Maka 5 rumus yang teguhkan hati, ingat selalu kepada Allah, taati perintah pimpinan, yakni perintah Allah. Yang keempat, jangan berselisih, jangan suka berdebat dengan hal yang gak penting. Yang kelima, bersabar. Nah, 5 hal ini Mas April kerja pakai 5 hal. Teguhkan hati, bismillahirrahmanirrahim, saya berniat bekerja untuk mencari keluarga, untuk anak istri dan saya, untuk keluarga karena Allah. Kemudian zikir, ingat kepada Allah dalam pekerjaan. Kalau mau melakukan perbuatan maaf dan duit laci, oh nih duit, ingat bukan duit saja, ingat kepada Allah. Nah, yang ketiga tadi itu taat terhadap aturan dari pimpinan, dari kantor. Itu kan hakikatnya kan menegakkan aturan Allah. Yang keempat, jangan suka berselisih, berdebat, taati aja. Saya melakukan ini atas perintah. Udah, gak usah banyak membangkang. Yang kelima, sabar. Jalan, tiap hari jalan ke sono, tiap hari jalan ke sono. Nah, 5 hal itu adalah bekal kita dalam menghadapi hidup dan kehidupan. Ada yang ingin ditambahkan, Iman? Cukup, cukup baik. Kita shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin.